Seorang koboi mengendarai kuda masuk bar dan memesan minuman keras. Setelah meminum bir dan anggur 2 botol, dia lalu keluar tanpa sepatah kata pun. Tiba-tiba dia masuk kembali dengan mengacungkan pistol dan berteriak, "Siapa yang mencuri kuda saya?" Ketika suasana menjadi hening, tidak ada yang berani menjawab. Kalau tidak ada yang mau mengaku, saya akan lakukan seperti di kota Texas tahun lalu. Kalau saya tidak menginginkan hal itu terulang kembali. Pengunjung pun pada lari berhamburan karena ketakutan. Lalu kemudian koboi itu keluar untuk melihat kudanya. Ternyata kuda tersebut sudah ada di tempatnya. Lalu kemudian pelayan bar itu mendekati sang koboi. Dengan sedikit gugup dia bertanya, "Mas, apa yang kau lakukan di kota Texas tahun lalu?" Koboi itu menjawab, "Terpaksa aku pulang jalan kaki." Waspadalah bagi ibu-ibu yang ingin merekrut asisten rumah tangga. Semoga saja kejadian tersebut tidak terulang menimpa diri Anda atau keluarga Anda. Ada seorang istri pejabat suatu lembaga tinggi negara yang menerima asisten rumah tangga. Pada saat ibu itu memperkenalkan ART-nya ke anaknya, disitulah terjadi insiden. Begini ceritanya. Si ibu itu memanggil anaknya, "Andi, ini tantemu yang baru, nak. Dia akan membantu kita bekerja di rumah. Ayo, cium dia." Tiba-tiba saja si Andi lari ketakutan melihat tante tersebut. Lalu dia berteriak, "Saya tidak mau mencium dia, Mama." Lalu mamanya bertanya, "Kenapa, nak, kamu takut dan tidak mau menciumnya?" Si Andi menjawab, "Saya takut ditampar, Mama. Semalam tante itu menampar si ayah waktu habis dicium." Si nyonya besar itu langsung pingsan, tidak sempat menampar si tante. Ada sepasang suami istri yang sudah sangat tua mendapatkan penghargaan dari pemerintah setempat. Mereka diberi apresiasi dengan alasan karena di usia 150 tahun pernikahannya tampak masih sangat mesra dan romantis. Pak Bupati pun merasa iri melihat kemesraan mereka dan bertanya kepada kakek tersebut, "Kek, apa rahasianya sampai kalian masih mesra dan romantis di usia senja seperti ini?" Saking romantisnya, sang kakek memanggil istrinya dengan panggilan sayangku, cintaku, bidadariku, dan lain-lain. Sang kakek itu menjawab, "Sebenarnya saya sudah lupa nama istri saya. Makanya saya panggil saja dia sayangku, cintaku, dan seterusnya." Pak Bupati pun itu geleng-geleng kepala, berharap panjang umur. Terungkap sudah rahasia seorang wanita gendut yang ingin memiliki body yang ideal. Lakukan ini setiap pagi, sore, dan malam. Saya yakin berat badan Anda akan turun secara drastis. Yap, Anda hanya perlu memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri selama beberapa waktu. Seperti ini. Gerakan ini dilakukan setiap Anda ditawari makanan, minuman, atau cemilan. Seorang nyonya besar yang kaya raya memiliki 3 menantu laki-laki. Dia ingin mengetahui apakah ketiga menantu laki-lakinya itu sayang pada dirinya atau cuma sayang pada putrinya. Di hari pertama, dia mengajak menantu pertamanya untuk menaiki perahu motor berlayar ke tengah laut. Di tengah laut, sang mertua itu
jatuh dari perahu dan terjun ke dalam laut. Tanpa berpikir panjang, menantu pertamanya itu langsung terjun ke dalam laut untuk menyelamatkan mertuanya. Besoknya ketika dia bangun tidur, dia melihat satu mobil Pajero Sport parkir di depan rumahnya dan bertuliskan, "Dari ibu mertuamu." Giliran menantu yang kedua diajak untuk pergi berlayar ke tengah laut. Sang mertua pun melakukan hal yang sama. Dan esoknya di depan rumahnya itu terparkir mobil Alphard terbaru yang bertuliskan yang sama, "Dari ibu mertuamu." Kini giliran menantu yang ketiga diajak untuk berlayar ke tengah laut. Kemudian sang mertua pun kembali berpura-pura menceburkan dirinya ke dalam laut. Namun sayangnya menantu yang ketiganya itu malah tersenyum dan tertawa terbahak-bahak melihat mertuanya yang mengap-ngap di dalam air laut. Lalu kemudian dia memaki-memaki mertuanya itu, lalu berputar membawa perahunya pulang. Ini parah nih. Namun keesokan harinya, waktu dia bangun tidur, dia melihat satu unit mobil Mercedes-Benz S-Class terbaru yang sudah terparkir di depan rumahnya. Dan terdapat selembar kertas tertulis, "Dari ayah mertuamu." Ada seorang guru bertanya kepada muridnya, "Sari, apa cita-citamu nak nanti kalau kau sudah besar?" "Saya ingin menjadi dokter, Bu Guru." Lalu kemudian saksikan di video selanjutnya hanya di Fahri Uta Channel dalam edisi Pacarita dari Sinjai Utara. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dan salam olahraga.